Kalau perang berkecamuk, manusia terbelah dua. Ada ikut pasukannya kaum musyrikin, kaum kafirin, kaum munafikin. Ada yang tetap pasukannya orang-orang beriman. Yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Terbagi dua. Nanti jamaah mau melihat bagaimanapun, pasti terbelahnya kedua itu. Kalau sudah berkecamuk, debu-debu kuda sudah berterbangan. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa fawasatna bihi jam'a. Nanti itu kalau kuda-kuda sudah tapak kakinya sudah mengepulkan daripada debu-debu masuk ke ghazwah. Ghazwah itu artinya peperangan. Pasti manusia terbagi dua, baik yang di internal ataupun yang di eksternal. Yang di luar juga terbagi dua. Yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Pada hari itu kamu melihat dua pasukan, cuma ada dua. Kalau nanti ghazwah berkecamuk, ini tuh nggak ada tiga, nggak ada empat, cuma ada dua. Kaum muslimin versus kaum kufar. Muslimin munafikin, muslimin zindik, muslimin fasik. Cuma ada itu aja. Kenapa kemarin saya menganjurkan ke hadirin, kan soal sedekah kalau bisa salurkan aja ke sana, nggak usah berpikir nyampe nggak ya, tapi amanah nggak ya, itu ntar deh nomor sekian. Yang penting Bismillah, ada harta kita turut andil. Masalah jujur nggak jujur urusan dia sama Allah, nyampe nggak nyampe urusan dia sama Allah, ternyata begini begitu urusan dia sama Allah. Tapi kita dengan iman kita melangkah, dengan iman kita berjalan, dengan iman kita beramal. Di antaranya Allah berfirman dalam Al-Quran, wajahidu bi amwalikum. Baru yang kedua apa? Wa anfusikum. Kalau kamu jihad, maka pilihanmu cuma dua. Yang pertama dengan nyawa dulu atau harta dulu? Yang pertama harta. Belum dulu jiwa, belum dulu nyawa. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum. Hartamu tuh harus ikut jemaah. Merem aja udah. Bismillah ya Allah, ini saudara saya, walaupun mohon maaf sekali lagi jemaah, kita baru bisa 500 perak atau 1.000 rupiah, ikut jemaah. Ya Ustadz, saya ini ada cuma 1.000 gitu. Ya udah ikut aja. Tapi malu gak usah malu jemaah. Ini dalam rangka ikut serta. Ikut serta itu dengan apa? Bi amwalikum, harta. Wa anfusikum, baru dengan jiwa. Jadi kan kita kan yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Ini para ulama juga bilang demikian. Pada hari di mana pasukan hanya ada dua, bertemunya dua pasukan. Ya kalau cuma dua kan jelas antara mukminin kafirin, mukminin zindik, mukminin munafikin, mukminin musyrikin. Cuma itu aja. Nggak ada opsi yang ketiga, saya netral, nggak ada. Burung pipit, salah satu burung yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, sebab karena di bawah, di paruhnya satu tetes air ketika Nabi Ibrahim sedang dibakar, lalu burung pipit itu meneteskan dari tinggi, dari tempat yang tinggi satu tetes air itu. Sedangkan di beberapa asar, besar apinya Nabi Ibrahim yang membakar dirinya itu kurang lebih tinggi, besar sekali jemaah. Terus berkobar apinya. Tapi dengan kuasa dan mukjizat dari Allah, ya narukuni, wahai api, jadilah kamu bardan, dingin. Tapi nggak sekedar dingin, wasalaman, dan dingin yang menyelamatkan ala Ibrahim, bagi Nabi Ibrahim. Jadi dinginnya sejuk karena dinginnya menyelamatkan, bukan dingin yang mematikan. Bardan wasalaman, dingin dan menyelamatkan ala Ibrahim. Lalu terus kemudian burung pipit ini dimuliakan Allah. Dia berpihak satu tetes. Dia tahu tetesan air itu nggak akan mengubah apapun. Mungkin sama kita kayak kemarin, sekali lagi tidak bermaksud mengecilkan apapun yang kita keluarkan, tapi mohon maaf ya jemaah, mungkin 100.000 kemarin yang kita keluarkan untuk saudara kita,
Di sana cuma berubah jadi sepotong roti mungkin. Mungkin 100.000 yang kita keluarkan hanya menjadi seteguk air. Tapi kan ini bukan soal besar kecil. Ini soal yaumal taqal jam'an. Waktu itu cuma terbagi 2 pasukan. Ya udah, Anda mau milih pasukan yang mana, kan gitu. Cuma terbagi kepada 2. Mau pilih yang mana nih? Pasukan A, pasukan B. Muslimin, mukminin, atau kafirin, munafikin, musyrikin, fasik, zindik. Tinggal pilih aja. Nah, disinilah jamaah yang dirahmati Allah, menunjukkan siapa orang itu yang sejatinya. Biasanya yaumal furqan, pada hari furqan, yaumal taqal jam'an. Begitulah para ulama. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam juga telah pernah memberitahu di beberapa kisah-kisah, di antaranya Nabi ketika bercerita di perang Uhud, kan perang Uhud itu fakta sejarah. 1000 kabur, berpaling beberapa orang kan. Jadi tinggal 700. Mukminin udah ketar-ketir tuh. Nih gimana nih? Kalah jumlah. Tapi kan kita selalu sama. Mentalitas orang beriman kan mentalitas yang gak pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Mentalitas powerful sekali. Mentalitas yang orang beriman tuh sedikit, tapi dia tahu bahwa sedikit itu pun juga bisa melibas yang jumlahnya banyak. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat mi'atan katsiratan bi'idnillah. Berapa banyak pasukan sedikit mampu melibas, mengalahkan. Ghalabat, mengalahkan, melibas. Terus apa lagi? Senadalah. Mi'atan katsiratan, beratus-ratus kali lipat. Pasukan yang jumlahnya lebih besar, lebih banyak, lebih kuat, dengan persenjataan yang lebih hebat, biidnillah, dengan seizin Allah, tetap diberi kejayaan, kemenangan. Jadi memang ya jemaah, tidak ada kemuliaan kecuali dengan tunduk kepada Allah dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah, emang kuncinya mah itu jemaah. Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tuh bisa sampai ekspansi luas banget pada masanya itu ya karena mereka tunduk pada Allah, tunduk pada Rasulnya. Di balik kemuliaan ada syarat yang harus dilakukan, yakni tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Pasti mulia. Kalau tidak, tunduknya kepada selain Allah dan Rasul biasanya terhina. Iya, kucing lapar kayaknya kucingnya itu jemaah. Bantu dikondisikan, Mayem. Marini, mohon maaf Ma, jazakumullah. Boleh ditaruh luar Ma, jazakumullah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dilanjut ayat 41, dan Allah atas segala sesuatu syai'in qadir, maha berkehendak. Allah kalau mau berkehendak, bahkan datang bala bantuan berupa malaikat-malaikat, datang bala bantuan berupa malaikat-malaikat. Waktu perang Badar, Ghazwah Badar itu kan menunjukkan salah satu ghazwah yang Allah menangkan. Salah satunya karena dibantu malaikat-malaikatnya Allah kan. Jumlahnya 313 atau 314 sama baginda Nabi melawan 1000. Secara jumlah kita kalah. SDM jauh, peralatan mereka luar biasa. Tapi kalau Allah tolong, siapa yang bisa ngalahin? Ujung-ujungnya walhasil fakta sejarah mengatakan perang Badar kaum muslimin yang memenangkannya. Kita tuh gak perlu takut lagi jemaah sebenarnya. Kalau Allah sama kita, sebenarnya gak ada yang perlu ditakutkan dan dikhawatirkan. Karena Allah menemani, Allah membersamai, Allah ikut, Allah melihat. Jadi gak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya. Kalau Allah sudah ikut, membersamai dalam kebaikan.
ayat ke-42. Kalau di ini halaman 86 teman-teman, di jilid yang keempat halaman 86. Beberapa gambaran rincian tentang Badar. Ini kan perang Badar tuh, tadi barusan disebut di spill. Id antum bil udwah ad-dunya wa hum bil udwatil quswa warrakbu asfala minkum. Ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dengan mereka, berada di pinggir lembah yang jauh, sedangkan kafilah itu berada di lebih rendah daripada kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran tersebut. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan sesuatu yang harus dilaksanakan, yaitu agar binasanya orang-orang yang binasa tersebut dengan bukti-bukti yang nyata yang mereka ingkari, dan agar hidup orang-orang yang hidup dengan bukti yang nyata dan mereka mentaatinya. Wa innallaha la sami'un alim, dan sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam ayat di atas menggambarkan sebagian kejadian tentang hari Furqan. Hari Furqan itu waktu perang Badar, hari Ghazwah berkecamuk, hari perang Badar. Allah berfirman, id antum bil udwatid dunya, ketika kamu di pinggir lembah yang dekat, maksudnya pada saat kalian singgah di pinggir lembah yang lebih dekat ke arah Madinah, sedangkan kaum musyrikin singgah di pinggir lembah yang jauh dari arah Madinah, lebih dekat ke arah Mekah, sedangkan yakni kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan dekat dengan pantai. Sekiranya kalian mengadakan persetujuan, maksudnya perjanjian antara kaum musyrikin dan kalian menentukan tempat peperangan, pastilah kalian tidak sependapat dalam menentukan hari tersebut. Jadi waktu Ghazwah Badar itu ya salah satu ghazwah yang menjadikan catatan besar kegemilangan kaum muslimin juga, karena waktu itu kaum muslimin hanya jumlahnya sedikit, sekitar 314 bersama baginda, lalu melawan 1000 orang. Tapi lagi-lagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menentukan kemenangan pada banyaknya jumlah semata. Allah tidak menentukan kegemilangan pada cerdasnya SDM semata, tapi kalau dia nggak bertakwa, dia pun juga akan binasa. Juga bukan pada alat-alat. Makanya kemarin saya bilang juga ketika kita membahas, kemarin bahasnya tentang ayat ke-36, innalladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kufur itu juga berinfak, juga ngeluarin harta, liyasuddu. Tapi untuk apa harta yang dia keluarkan? Liyasuddu an sabilillah, untuk membuat orang jauh dari Allah. Cukup sekali atau berkali-kali? Berkali-kali. Bahkan fasayunfiqunaha ukarir maratan saniyah, ukarir maratan salisa, ukarir maratan ukhra. Tapi dia itu bukan cuma sekali. Fasayunfiquna, terus menerus menginfakkan hartanya agar orang lain jauh dari Allah. Kembali dalam ayat yang kemarin 36 Al-Anfal, kemarin diterangkan bahwa kan berdasarkan tadi, ternyata kegemilangan itu tidak dari banyaknya SDM. Ternyata kegemilangan itu bukan dari canggihnya alat. Karena kalau bicara banyaknya SDM-nya sana lebih banyak. Waktu Ghazwah Badar mereka 1000, teman-teman di kaum muslimin di perang Badar, teman-teman kayak siapa aja ya? Teman-teman kayak CS aja sama Abu Bakar, sama Umar. Enggak lah, jauh. Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, jauh di atas kita, jauh. Kita mah, banyak kekeliruannya, salahnya, dosanya. Maksudnya ketika kaum muslimin jumlahnya lebih sedikit, mereka tidak khawatir sama sekali, karena mereka sadar kejayaan, kegemilangan ada pada iman mereka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini bukan tentang SDM yang banyak, alat yang canggih. Maka nggak usah khawatir jemaah. Live streaming kok pakai HP, nggak apa-apa. Udah mulai aja dulu, pakai HP juga nggak apa-apa. Pakai Xiaomi Redmi Note 4, nggak apa-apa. Dulu kami juga pakai Xiaomi Redmi Note 4, Xiaomi Redmi Note 4, Xiaomi Mi A1, Xiaomi 10, Xiaomi 10T Pro, Samsung M51, iPhone 3, iPhone XR, baru di atasnya itu. Tapi kan begini ya jemaah, emang harus dimulai aja dulu. Kebaikan itu mulai aja dulu. Mulai dulu, nggak apa-apa jemaah. Jangan nunggu nanti keburu ketinggalan jauh. Kan mereka udah lari. Lah kita di sini diem, mereka udah lari terus nih. Kita diem, nanti, ketinggalan hadirin. Anda kejar, jalan, walaupun timi itu artinya pelan sekali.
Mereka udah lari nih, larinya tuh 100 km per jam. Lah kalau kita diam kita nggak mampu ngejar. Setidaknya kita jalan lah, walaupun pelan-pelan 10. Kan beliau 100 km per jam, mungkin kita ya mungkin 1, tapi jalan gitu, atau 5 km per jam. Jauh sih, nggak mungkin terkejar kalau dia tetap stagnan di sini. Tapi kan setidaknya kita menunjukkan kita udah jalan. Mereka berinfak, ya kita ikut infak. Mereka mengeluarkan hartanya, ya kita ikut keluarin hartanya. Kemarin, ya Allah jamaah jangan sampai enggak ya hadirin. Ya Allah benar deh. Kalau saya boleh saran teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, sekali lagi keluarin hartanya di jalan Allah. Ikut andil di jalan Allah. Kemarin Oktober bantu, walaupun kita tahu 50.000 kita tuh mungkin cuma jadi seteguk air, tapi kan sekali lagi ini bukan soal banyak atau sedikitnya, ini tentang iman, membantu, tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bantu, tolong menolong, berpihakan. Dan hadirin lihat lagi kembali ke ayat ini, bahwasanya Allah kalau memberi kegemilangan tanpa pernah memandang berapa jumlah, apa alat yang dipakai, apa fitur yang mereka punya dan miliki, ataupun perkara-perkara teknis, sama sekali enggak. Kadang ada yang di luar itu jemaah, yang non teknis, untouchable, nggak bisa dilihat oleh mata, nggak bisa dipegang panca indera, itu nggak bisa, untouchable, intangible, nggak kelihatan. Faktor itu adalah faktor pertolongan Allah. Nasrum minallah. Ini mahal jemaah, mahal sekali jemaah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mahal sekali jemaah. Makanya kalau kita bertanya-tanya, mata nasrullah, jadilah hamba yang gak berhenti sampai di situ. Kapan nih mata nasrullah? Kapan Allah tolong? Lama sih. Mana pertolongan Allah? Aduh, kita belum lihat. Jangan stop sampai di situ, tapi imani penggalan ayat berikutnya. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah sangat qarib, dekat. Jadi bukan yang berhenti di penggalan tadi. Kapan sih pertolongan Allah? Kapan sih Allah bantu saya terbebas dari kesulitan ini semua? Kapan ya hutang saya lunas? Kapan ya? Nggak berhenti sampai di situ. Tapi dia tuh yakin, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah sangat dekat. Yang belum nikah, baca ayat ini. Oh tenang, jodoh saya dekat. Yang belum kerja lagi berusaha cari-cari kerjaan, baca ayat ini. Oh tenang, kerjaan saya sudah dekat. Yang nanti mau dagang, bisnis, buka usaha, baca ayat ini. Ala inna nasrallahi qarib. Tenang, pembeli saya, customer saya datang sebentar lagi. Yang berkarir, tenang, sebentar lagi saya pasti sampai pada tampuk kekuasaan yang saya cita-citakan sebentar lagi. Jemaah, kalau dipercaya megang kekuasaan, pegang jemaah. Kalau diamanahkan bisa punya kekuasaan, pegang, ambil. Dipercaya jadi RT, RW, lurah, camat, bupati, Wonosobo misalkan, yuk ambil aja jemaah. Kalau memang Allah takdirkan jenengan-jenengan atau anaknya jenengan, atau mungkin cucunya misalnya, nanti qadarullah kok jadi orang besar, entah bupati, gubernur, sampai bahkan orang nomor 1 di negeri ini, bismillah, ambil. Kekuasaan di tangan yang salih. Sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kalau ini ni'mal malu salih li rajulis salih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik harta ada di tangan hamba yang salih. Kalau kita luaskan lagi, sebaik-baik kekuasaan ada di tangan siapa? Orang yang salih.
Sebaik-baik harta di tangan yang salih, kekuasaan di tangan, sebaik-baik ilmu, ilmu nih ada di siapa? Orang yang salih. Ilmu kalau di pihak yang tidak salih bahaya, ajur. Sebaik-baik pedagang ada di dalam pedagang siapa? Yang salih. Pedagang kalau nggak salih ya curang. Ini 1 kilo ini ditimbang di rumah 800 gram misalnya. Begitu hadirin. Jadi waktu Ghazwah Badar tuh intinya itu. Kalian nggak perlu khawatir ya tentang jumlah, tentang alat-alat yang mungkin belum sehebat seperti orang-orang musyrik pada zamannya waktu itu, orang-orang kaum kufar pada zaman itu. Tapi aku berpihak padamu, tapi aku menolong kalian. Aku yang akan menemani episode-episode kalian. Kan kalau dalam terjemahan yang lebih luasnya ke hidup kita kan jadi tambah nyaman kita berjalan menjalani hidup. Hidup itu nggak selalu mudah, pasti ada susahnya. Banyak mudahnya atau banyak susahnya? Ayo jawab jujur. Hidup banyak mudahnya atau banyak susahnya? Loh, udah lihat aja dari sakit setahun, sering sakitnya apa sering sehatnya? Sering sehatnya. Berarti hidup banyak mudahnya atau banyak susahnya? Sebenarnya hidup tuh banyak mudahnya, cuman kepala ini selalu ngelihat sama yang susah. Nolongso banget hidupku yung. Akhirnya yang dilihat itu mulu. Lah dari sehat aja banyak sehatnya. Sehat, sakit. Teman-teman coba jawab jujur di kolom komentar. Jawab jujur. Sehat, sakit. Dalam 1 tahun banyak apanya? Sehat. Nah sekarang ditanya, hidup dalam setahun banyak susahnya atau mudahnya? Mudahnya. Tuh yang jawab kan? Sehat Ustadz, sehat, banyak mudah. Makasih teman-teman yang udah berkenan jawab. Semoga Allah memuliakan teman-teman semua di TikTok, YouTube, Instagram, dan semua hadirin yang hadir di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonosobo ini insyaallah. Tapi kenapa selama ini baru ada masalah dikit, nyari pohon toge, mau bundir di pohon toge? Waduh, ini PR sekali ini. Kenapa nih begitu hadirin? Karena dia terlalu melihat rahmat Allah sempit, padahal rahmat Allah itu luas. Kemarin tuh loh ayatnya, rahmati wasi'at kulla syai'. Itu ayat berapa kemarin yang kemarin kita bahas tuh? Rahmatnya Allah wasi'at kulla syai'. Luas, lebih luas dari segala sesuatu. Kalau kita memandang rahmat Allah luas, jembar hati kita. Tapi kalau mandang rahmat Allah sempit, yang dilihat susah banget hidup saya. Mas, gimana kabarnya? Sepi dagangan itu. Dia melihat rahmat Allah sempit. Tapi yang melihat rahmat Allah luas, gimana mas dagangannya? Alhamdulillah, ada pembeli hari ini, OTW, sebentar lagi pembelinya datang. Enggak, udah ada transaksi belum? Sebentar lagi OTW lagi, pembelinya lagi OTW. Itu tuh rahmat Allah luas. Dia melihat rahmat Allah tuh luas. Piye iki bisnisnya, nggak tahu nih, jelang-jelang pemilu kok lesu aja nih, nggak ada yang beli. Jangan. Mau pemilu mau bukan pemilu, yang ngasih rezeki kita siapa? Allah. Corona nggak corona, yang ngasih rezeki kita siapa? Allah. Yang waktu ngasih kita kaya, Allah juga yang mengizinkan waktu itu rezeki kita sedang disempitkan. Itu Allah yang sama atau Allah yang beda? Sama. Jadi apa khawatirnya? Santai aja. Kemarin corona, wah, toko tutup, nggak ada yang beli. Lewat juga nggak? Akhirnya lewat juga. 4 tahun yang lalu, 14 Maret 2020, besok 14 Maret 2024, 4 tahun. Lewat juga nggak? Lewat. Ya udah, begitu doang. Dulu mah berat jamaah. Astagfirullahaladzim, ya Allah.
sampai nangis-nangis jemaah. Sekarang 2024 udah tersenyum sumringah. Ya hidup mah begitu jemaah. Hidup mah begitu, begitu aja hidup jemaah. Kemarin sedih, sekarang senang. Nanti habis senang sedih lagi, ntar pasti senang lagi. Ntar udah senang sedih lagi, ntar senang lagi. Hidup begitu. Tapi harus dicatat, banyak sedihnya atau banyak senangnya? Senangnya. Jadi kembali lagi, 1 tahun sehatnya itu lebih banyak dari sakitnya. Sama, 1 tahun ini bahagianya lebih banyak. Bu, kita diomyangi kayak apapun sama suami. Kamu nih gimana sih? Oh jajan sebulan langsung habis nih, kasih nafkah begini. Udah jemaah, tenang. Bagaimanapun yang senang lebih banyak daripada susah, sempit. Yakini itu hadirin. Next, ayat 43. Idh yurikahumullah fi manamik. Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka dalam mimpimu, mereka berjumlah sedikit. Walau arakahum, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka dalam jumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar. Wala tanaza'tum, dan tentu kamu berbantah-bantahan dalam urusan secara jumlah. Aduh, ini nih kita nih, itu manusiawi. Allah berikan dalam mimpi-mimpi pasukan kaum muslimin, jumlah mereka lebih sedikit kok. Biar apa? Hatinya besar. Karena kalau dalam mimpi mereka jumlahnya langsung banyak, dimimpiin, waduh, jumlahnya kok lebih banyak. Allah sudah tahu, karena Allah pencipta kita. Allah tahu secara mental kamu pasti down. Dalam ayat ini, la fashiltum, kamu menjadi gentar. Aduh, kalah jumlah. Itu sifat dasar manusia jemaah. Sifat dasar manusia itu gitu. Aduh gimana ya nanti. Aduh kayaknya banyak kayak gitu nanti. Allah nggak mau itu. Allah besarkan hatinya kaum muslimin. Dengan dimimpi jumlah musuh lebih sedikit terlihatnya, supaya lebih besar hatinya. Nih jemaah ya, kadang kita tuh harus mikir, bayangin yang baik-baik. Di sini tuh jangan kasih yang buruk-buruk. Ustadz nanti kita nanti ini ya, nanti gini. Iya udah, iyain aja jemaah. Anaknya jemaah tuh jangan bayangin yang memut-memut dulu. Anaknya kok minta nikah, mak nanti saya nikah ya mak. Iya, sama yang solihah. Kalau bisa orang tuanya kaya raya, anak tunggal, dia yang baik-baik aja, nggak usah mikir makmu baru mumet nyaur utangnya gimana. Ya Allah, kamu mikir nikah, biaya ballroom, biaya catering, biaya undangan, biaya jamu tamu, biaya yang nyinom, mumet jangan udah yang enak aja gitu. Mak ntar nikah ya, iya sama yang solih, ketemu yang solihah, yang cantik, hafal Quran 30 juz, hafal hadis, akhlaknya santun, sayang sama mae sebagai mertuanya dekne. Nanti jangan lupa anak tunggal, orang tuanya kaya raya. Udah yang baik-baik aja, bayangin aja mah. Mak doain ya mak biar dapat kerja. Iya le, tenang aja. Kalau sekarang belum dapat kerja, udah tenang aja. Jangan beban bilang, kamu nih udah sarjana nganggur, udah 2 tahun loh kamu tuh nggak kerja. Udah tuh tenang aja jemaah. Tadi juga dapat kerjaan, kamu sarjana luntang lantung, ngopi, ngabisin duit maknya aja. Udah santai aja jemaah, di sini tuh dipikir tenang. Udah ntar wayahnya dia punya kerja. Ternyata kerjanya jadi tour leader haji umroh, tiap bulan berangkat umroh. Ya itu kan nikmatin aja jemaah. Kamu nih gimana, udah sarjana kok begini, udah nikmatin aja dah. Yang penting ibu tuh jangan kata-katanya afirmasi negatif tuh jangan. Doain, ya Allah anak saya sudah 2 tahun ya Allah di rumah terus, nanti mohon ya Allah berikan pekerjaan terbaik. Udah gitu aja mah. Jadi kalau kita mimpiinnya tuh yang buruk-buruk terus, nanti takut, mau begini takut, mau begitu takut, adanya buruk sangka sama Allah. Padahal Allah kan gak suka diburuk sangkain.
ana inda zanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Sangka baik, jangan sangka buruk. Harus sangka baik. Lagian juga apa manfaatnya sangka buruk sama Allah? Gak ada manfaatnya jemaah. Kalau sangka baik manfaatnya apa? Kitanya tuh semangat tuh jemaah. Nanti insya Allah tahun depan akan begini. Sangka baik aja jemaah. Dalam mimpi Allah perlihatkan pasukan musuh jumlahnya sedikit. Walau arakahum, kalau diperlihatkan kepadamu katsira, jumlah mereka banyak, la fashiltum, nanti kamu tuh down. Dan ini kalau kita mau tarik luas, jangan melihat, menonton, mengkonsumsi kolom komentar yang membuat hatimu kecil. Ayo, siapa yang masih nontonin komentar yang membuat hatinya kecil? Nonton konten yang membuat hatinya kecil, nonton video yang membuat hatinya kecil. Jangan. Konten, kolom komentar yang membuat hatinya kecil. Misalkan Mas lagi berbagi gitu, halah bagi-bagi kok dipamerin. Kalau konsumsi konten itu membuat kita down, jangan. Jamaah harus tahu ya, kita makin tahu sama diri kita, makin tua kita makin kenal diri kita. Betul nggak? Saya kalau minum es pasti sininya hilang. Saya kalau minum jahe, makanya beberapa kali kadang saya disuguhi minuman jahe, mohon maaf saya nggak minum jahe. Bukan karena apa, saya tahu diri saya. Saya biasanya minumnya air putih, air kelapa, air putih, air kelapa, air putih, air kelapa. Itu doang. Saya kalau dikasih jahe nggak saya minum. Kenapa? Kalau saya minum jahe sini hilang jemaah. Makanya wedang ronde sudah mulai dikurang-kurangin. Kan kita makin kesini makin tahu kan. Kalau saya pribadi, saya kenal diri saya. Nih kalau udah mulai agak gitu-gitu, kayak kemarin subuh tuh sebenarnya udah mulai ngedrop tuh. Sikat langsung habatus sauda, tiga gitu. Habatus sauda. Udah besoknya bangun, alhamdulillah agak lumayan. Kan kita makin kenal ya. Harusnya sebagaimana secara fisik, secara out dan dalam, fisik luar fisik dalam, kita udah mulai kenal. Saya tuh tahu fisik saya lemah misalkan. Saya tahu nek saya jalan jauh nggak kuat misalkan. Saya tahu kalau misalkan saya makan, misalkan jamaah alergi ikan, ya udah jamaah kenali diri jamaah, jangan makan ikan nanti kena alerginya. Sama seperti itu, jamaah juga harus kenal apa yang membuat mentalnya drop. Kaki bisa keseleo nggak? Jalan dengan kaki keseleo enak nggak? Gak enak. Mental bisa keseleo mental. Jalan hidup, menjalani hidup dengan mental yang keseleo enak nggak? Nggak enak. Makanya jauhi semua perkara yang membuat mental kita keseleo. Kecuali jamaah tahu siapa diri jamaah. Kalau jamaah merasa saya tuh tipenya tipe kuda, misalkan ya, Anda misalkan Anda bilang sama diri Anda, Pak Ustadz, kalau saya mah tipenya kayak kuda, dipecut sakit sebentar, tapi saya jamin lari saya lebih kencang. Oh ya nggak masalah. Jamaah makin dibully di kolom komentar, wah dasar kamu begini. Jamaah makin top performnya. Kan orang beda-beda. Kalau kita kena, itu suara romantis dari tukang listrik tuh, nut listriknya masjid ada aja. Wah mau mati ini listriknya masjid berarti. Suaranya merdu nih. Ntar lagi live streaming gini mati ya. Wah ya bahaya jemaah. Nanti jemaah habis ini insya Allah bentar lagi ya. Tadi keseleo mental ini cuma ibarat aja, ibarat ya jemaah, kata kiasan. Kita harus kenali diri kita. Tulis di kolom komentar, kita harus kenal sama diri kita. Harus kenal. Apa yang membuat mental kita down, drop, harus kenal. Contoh misalkan gini, saya nggak suka berada di keramaian orang. Ya udah, kalau jamaah sudah tahu jamaah nggak suka di keramaian, jamaah sukanya yang tenang, kesendirian, silakan.
Karena kalau di keramaian tuh saya suka insecure, mereka suka menghina saya, kayak mereka tuh ngeliatin saya dengan pandangan yang sinis. Ya udah, takes time, ambil waktu, menyendirilah. Jamaah drop kalau kolom komentar tuh dibanjiri hujatan. Ya udah, nonaktifkan aja. Kalau jamaah misalkan nggak suka apa pokoknya harus kenal. Tadi kan kita kenal nih fisik kita. Kalau udah gini-gini berarti obatnya cepat-cepat habatus sauda. Ya udah, itu kenali diri kita. Contoh lagi misalkan kalau saya pribadi nggak bisa minum jahe karena biasanya sininya hilang, suaranya itu bisa hilang gitu. Berarti saya nggak minum jahe. Itu kita harus kenal. Jamaah pantangannya apa yang harus gini, harus kenal. Ini loh jamaah, Allah tuh memberitahu kamu dalam mimpimu diperlihatkan pasukan yang jumlahnya lebih sedikit agar supaya hatimu besar. Karena kalau dipertontonkan, walau arakahum, kalau diperlihatkan pada kalian kasiran, jumlah pasukan yang banyak dan besar, la fashiltum, kamu tuh nanti down, drop. Maka penting mengenali diri kita. Ini kalau ditarik lagi kembali ke tadi, kenali mental kita tuh dropnya karena apa. Orang macam-macam. Saya juga nggak bisa pukul rata. Sekali lagi jamaah, saya nggak bisa pukul rata karena kondisi fisik dan mental orang beda-beda. Saya kenal ada orang yang kalau dihujat tuh makin seneng jemaah. Kolom komentar tuh dibuka sama dia. Pantang kolom komentar dibatasi. Pantang kolom komentar tuh di nonaktifkan kolom komentar tuh pantang. Udah mau hujat deh. Saya kenal orang ini. Makin dihujat makin semangat gitu. Kalau dia buat konten 1 dihujat, dia upload kontennya 10 sehari jemaah. Ada aja mentalnya emang kayak gitu. Makin ada yang membuli, hayo makin-makinan. Makin ada yang membuli, hayo makin-makinan. Tapi nggak semua orang kan begitu, betul? Ada yang baru, kok sekarang gendutan ya? Wah, langsung sehari mutung, murung, ngunci dalam kamar. Kenapa toh sayang, kata suaminya. Nih, lihat komentar. Aku dibilang gendutan. Ya Allah, kamu tuh nggak gendut lagi. Nggak gendut, cuma besar, Masya Allah. Ya kadang kita tuh harus hati-hati juga tulis di kolom komentar. Ya POV-nya masing-masing aja mah. POV kita harus kenal mental kita tuh keseleonya karena apa. Nek keseleo karena baca komentar ya jangan. Kak Ivan Gunawan, semoga Allah memuliakan Kak Ivan Gunawan, ikut live streaming, berkah, lancar, sehat Kak Igun, dan semua teman-teman yang live streaming bareng. Semoga dimuliakan Allah, diberkahi Allah, diberikan yang terbaik gitu. Jadi kembali lagi ya jemaah, kita harus kenal mental kita. Kok kamu gendutan? Lah, dia mutung bilang sama suaminya. Ini loh aku dibilang kok gendutan. Kata suaminya, kamu tuh gak gendut sayang, cuma berisi gitu. Cuma tambah gitu. Ya Allah. Ya jangan sampai mental kita kesleo. Karena sebagaimana kita jalan dengan kaki yang kesleo, jalan dengan mental yang gak baik-baik saja juga gak enak. Sebagaimana kita berjalan nih dengan kaki yang gak nyaman, hati kalau pas lagi gak nyaman, jalannya juga gak nyaman. Udah, tetap yang penting nanti dalam koridor semakin baik, semakin memperbaiki diri kita sama Allah Subhanahu wa taala, semakin jadikan diri kita yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, semakin memberitahu diri kita bahwa pelan-pelan kita mau banget jadi hamba yang baik, jadi hamba yang makin sayang sama lingkungan sekitar, makin peduli, makin berupaya dekat sama Allah. Karena ujung muara perjalanan, ini catat jemaah, sejauh apapun ambisi kita kepada dunia dan perhiasannya, pada akhirnya yang kita pinta cuma 2. Pada akhirnya yang kita minta cuma 2. Jauh dari neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Dah.
Sejauh apapun ambisi kita kepada dunia dan perhiasannya, pada akhirnya yang kita minta cuma dua. Minta jauh dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dah, itu aja. Makanya ketika tawaf, minta apapun dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani. Minta sama Allah apapun. Bismillah, ya Allahu Akbar. Setelah isyarat, lalu minta apapun. Ya Allah, begini. Minta doa apapun. Tapi diingatkan sama baginda Nabi SAW. Tapi ketika kalian masuk Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, kembalikan semua permintaan itu pada satu kalimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya selalu bilang ini sama jamaah umroh, jamaah haji. Selalu bilang, jamaah boleh minta apapun. Biasanya kalau kami bimbing atas pertolongan Allah, putaran pertama doa mohon ampun. Putaran kedua doa untuk orang tua. Putaran ketiga doa untuk keluarga. Putaran keempat spesifik doa untuk anak. Putaran kelima doa untuk. Putaran keenam, ketujuh atau ketujuh biasanya saya persilahkan jamaah. Putaran ketujuh saya tidak membimbing, tapi jamaah silakan minta apapun sama Allah. Tapi nanti begitu masuk ke sudut Yamani, Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, kembalikan semua permintaan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah. Tulis di kolom komentar, sejauh apapun ambisi kita kepada dunia, pada akhirnya yang kita pinta cuma dua, jauh dari neraka dan masuk syurga. Itu aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, masukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Udah. Yang baik-baik. Ucap yang baik, makin dekat sama Allah. Semakin senja usia kita, semakin dekat kematian kita. Betul? Makin senja, makin selamanya hidup di dunia, apa makin dekat sama liang lahat kita? Ya makin dekat sama liang lahat. Ayo udah siap-siap aja jemaah. Nggak nunggu juga usia ya hadirin. Yang muda juga bukan berarti masih lama. Yang sudah senja bukan berarti akan cepat segera. Belum tentu. Karena semuanya nanti kembali pada ketetapannya Allah. Boleh jadi yang muda duluan. Kemarin semoga Allah memuliakan Pak Waluyo, putranya umur 29 berpulang. Kan pengingat, kita yang lebih dari 29 berarti bisa juga segera berpulang. Makanya ayo siap-siap. Udahlah jemaah, ambisi dunia ya kejar aja. Tapi jangan lupa kita nanti berpulang. Bekal dari sekarang, bawa bekal. Kira-kira bekal saya cukup nggak ya? Harus ditaksir. Nih, saya mau pulang ke Jakarta, bawa bekal 2.000. Kira-kira cukup nggak? Yo nggak cukup. Itu kan taksiran kita. Ke Jakarta bawa bekalnya 200.000. Nah, insya Allah cukup tuh kalau 200.000. Tapi ngepres. Tiket bis Sinar Jaya 149.000. Nanti sisanya 51.000. Buat ke kamar mandi 2.000. Sisa 49.000. Buat makan 35.000. Udah. Sisa berapa tuh? 14.000. Udah 14.000 dari terminal Gojek atau ojek online. Udah ngepres gitu. Kalau mau bawa agak longgar, kalau mau ke Jakarta bawa agak longgar, ya berarti ya 500.000 atau 1 juta biar agak longgar gitu. Kita tuh kata Sayyidina Umar, hasibu qabla an tuhasabu. Kalian harus pintar dan pandai-pandai menghisap diri kalian. Qabla an tuhasabu, sebelum kamu menghisap dirimu sendiri. Jadi kita harus pinter-pinter ngitung. Gimana ya amalku sejauh mana ya, sebelum kita dihisap nanti. Kira-kira kalau wafat masuk surga atau masuk neraka? Jelas baik sangka sama Allah, masuk surganya Allah. Balik lagi ke ayat terakhir.
Allah menyelamatkan kita dengan kuatnya mental, salah satunya innahu alimum bidzati sudur, karena Allah yang paling tahu apa yang ada dalam dada. Berarti tentang mental, hati, kondisi jiwa itu Allah tahu sekali. Makanya Allah membuat demikian. Dan ketika Allah memperlihatkan kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka yang menurut penglihatan matamu mereka berjumlah sedikit, dan kamu diperlihatkan dalam berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka, dan Allah berkehendak melaksanakan segala urusan yang harus dilakukan, hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Nah, mau dibantu Allah, mau nggak jemaah? Mau ditolong Allah nggak? Mau dimudahkan segala urusan oleh Allah, mau? Caranya wa ilallahi turja'ul umur. Kembalikan semua urusan kepada Allah. Udah. Kenapa kita berat? Ya karena dipikul sendiri. Jono sama Joni pergi ke Bandara Yogyakarta International Airport. Bandara Jogja itu kan naik tangga ke atas. Dia misalkan naik tangga, nggak naik lift. Naik tangga yang manual, nggak naik lift. Jono bawa beban 50 kg koper. Joni bawa beban 100 kg koper. Kira-kira siapa yang berat dalam pikulan bebannya? Jono yang 50 atau Joni yang 100? Joni. Kalau ceritanya berhenti sampai di situ, benar, Joni yang lebih berat. Tapi kalau ceritanya dilanjutkan, Jono mengangkat kopernya sendiri, Joni menyerahkan kopernya pada porter. Siapa yang lebih ringan? Joni 100 kilo dia serahin sama porter. Dalam hidup kenapa berat? Karena kita enggak wa ilallahi turja'ul umur. Tapi wa ilayya turja'ul umur. Bukan wa ilallah, tapi wa ilayya. Kenapa hidup ini berat? Kenapa susah? Kenapa sulit? Kenapa kok kayaknya enggak udah-udah ya, ujian demi ujian bertubi-tubi datangnya? Karena wa ilayya, kita masih ngandelin diri kita. Wa ilayya turja'ul umur, kita merasa diri kita lah yang penyelesai atas segala urusan. Padahal harusnya wa ilallahi turja'ul umur, serahkan semua urusan hanya kepada Allah. Ringan hidup. Wah, ringan jemaah kalau kita nyerahin sama Allah. Terakhir, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Mau beruntung, ini syaratnya. Tuflihun, mau sukses, ini syaratnya. Tuflihun, mau jadi hamba yang the best of the best, ini syaratnya. Satu, beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dua, idza laqitum fi'atan fasbutu. Yang kedua, setelah beriman, teguhkan pendirian prinsip hidupmu. This is me. Ya, ini aku sekarang yang semakin berubah jadi lebih baik. Ya, ini aku sekarang setelah berusaha semakin dekat kepada Allah. Ya, ini aku sekarang agar jadi hamba yang lebih indah dari hambaku yang dari hamba yang sebelum, dari diri hamba yang sebelumnya. Fathbutu, teguhkan, kokohkan, kuatkan, mentalnya harus dikokohkan. Fathbutu, sabit, kuat, kokoh, teguh. Yang pertama, kalau mau beruntung, beriman. Yang kedua, fasbutu, harus kokoh, kuat, teguh. Pendirian, keimanan, amal salih, yang lainnya. Yang ketiga, mau beruntung, wadhkurullaha katsira. Kunci yang ketiga keberuntungan, setelah yang pertama iman, yang kedua teguh pendirian, yang ketiga wadhkurullaha katsira. Harus mengingat Allah banyak. Harus banyak-banyak ingat Allah, hadirin. Jangan sedikit, banyak. Harus banyak mengingat Allah tuh, zikir yang banyak. Juga tadi fasbutu, mohon maaf ada kelongkap. Fasbutu tuh gini jemaah. Jadilah seorang hamba yang dengan pendiriannya itu tidak mudah digoyahkan. Kalau sudah menuju Allah, pantang berbalik arah.
tetap lari menuju Allah. Kalau nggak bisa lari, jalan. Kalau nggak bisa jalan, merangkak. Yang penting satu, jangan pernah setelah kita menentukan menuju Allah berbalik arah. Jangan balik arah. Udah fokus ke Allah. Fasbutu itu juga dalam arti kalau menekuni satu bidang, fasbutu, yang konsisten di bidang itu. Sebenarnya kita cukup punya satu keahlian kita hidup. Orang konsisten aja di jahit, hidup nggak? Konsisten aja di jahit aja. Model meteran sama gunting, hidup nggak? Hidup. Orang konsisten aja hidup. Cuman sayangnya kadang kita jadi kutu loncat sana, baru ini belum selesai loncat sini, ini belum selesai, bidang ini belum selesai, bidang yang lain, bidang ini belum mahir sekali, pindah lagi, akhirnya nggak jadi apa. Konsisten aja, konsisten. Orang bisa main bola aja jadi orang nomor hebat, orang nomor satu hebat dunianya ya. Orang jadi nomor satu paling banyak followersnya pemain sepak bola itu jemaah. Orang punya satu keahlian hebat dalam di situ, maka tumbuh. Kalau dalam bahasa Tazkiratus Sami, man sabata nabat. Dalam kitab-kitab yang lain ulama sering memberi nasihat, man sabata nabat. Siapa yang konsisten dia pasti akan tumbuh nanti seiring konsistensi. Jadinya 3 syarat la'allakum tuflihun. Kalau kita mau beruntung, kalau kita mau sukses, kalau kita mau tuflih, jadi hamba yang berhasil, 3 syaratnya di bidang apapun. 1, iman. 2, teguh pendirian, ya konsisten, ya disiplin ada di dalamnya, ya dia teguh pendirian, tidak mudah tergoyahkan. Pokoknya ini ya ini, dia fokus. Fasbutu itu juga fokus. Jamaah ini gini ya, sesuatu kalau nggak fokus gampang buyar konsentrasinya, makanya fokus. Sekarang saya mau fokus ke arah utara, ya udah, jangan ke utara, ke selatan, ke ini, akhirnya nggak nyampe karena dia ya ke utara, ke barat, ya ke utara, ke timur, ya ke utara, ke selatan. Ya gimana caranya mau nyampe? Nggak fokus utara, yuk fokus utara, selesai, baru itulah yang disebut dalam ayat wa idza faraqta fansab wa ila rabbika fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah urusan satu kamu fokusin selesai, baru urusan yang lain. Jangan apa maunya ini mau ini nggak fokus. Dagang sama, udah dagang lagi gelutin apa, bisnis apa, pakaian, gelutin bisnis pakaian. Udah sukses jadi nomor 1, top of mind di satu kota, pindah baru dagang yang lain gitu. Sama dagang food and beverage, dagang makanan minuman, ya udah fokus aja dulu, ntar udah jadi top of mind nomor 1 keren, pindah ke segmentasi. Setelah food and beverage sukses, pindah ke segmentasi bisnis yang lain. Yang penting dalam dulu gitu. Itu namanya fasbutu. Kunci la'alakum tuflihun, kesuksesan, kunci keberhasilan. 1, beriman. 2, fasbutu, teguh pendirian. Yang tadi itu ada di dalamnya bahasan. Yang 3, wadhkurullaha katsira, banyak-banyak ingat Allah. Bukan cuma zikir ya, tapi kalau mau tuflihun, sukses, berhasil, banyak-banyak mengingat Allah itu harus juga diartikan sebagai harus ingat. Ini melanggar syariat nggak dagang saya? Ini modalnya gimana? Ini support pendanaannya dari siapa? Ini bagaimana saya mengawali transaksinya kepada reseller saya? Ini akadnya gimana? Ada akad-akad yang rusak nggak? Ada akad-akad yang batil nggak? Itu namanya wadhkurullah, banyak mengingat Allah. Ya bukan cuma zikirnya, tapi dilihat juga, dibersihin. Ini kayaknya ada yang salah, akad-akad saya ada akad-akad yang batil, ada akad-akad yang rusak. Berarti harus saya perbaiki akad-akadnya, harus saya jalin begini, harus sistemnya dengan sistem yang begini. Itu tuh. Wadhkurullaha katsira, sebanyak mungkin. Karena dagang tuh bukan cuma cuan. Dagang tuh surga dan nerakanya. Bukan cuma cuan. Dagang tuh surga dan nerakanya. Bisa nggak? Oh, jilbab saya bisa jadi ibu-ibu majelis taklim, silakan. Oh, saya punya pakaian nih bakalan keren nih kalau mensupport ini, silakan.
Oh, saya kalau punya dagang makanan tuh keren kalau mensupport dari kegiatan-kegiatan di jalan Allah, majelis taklim, makanan, minuman, saya support deh. Es teh 2000 gelas. Silakan, silakan jemaah. Semua untuk Allah. Karena kita harus jawab 3 hal. Jawab 3 hal jemaah. Semua nikmat dari siapa? Dari Allah. Yang kita lakukan ini untuk siapa? Untuk Allah. Dan nanti saat kita kembali, kita akan kembali kepada siapa? Dari Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah. Kalau manusia bisa menjawab 3 hal ini, kalau ada yang hilang, dia gak akan pernah sakit hati. Kalau dia beramal, dia tahu amal ini untuk siapa. Dan kalau dia tahu dia pulang kepada siapa, dia akan bersiap-siap agar dia membawa perbekalan terbaik menghadap kepada siapa dia berpulang. Makanya harus bisa menjawab pertanyaan tadi. Dari siapa? Untuk siapa? Kembali kepada siapa? Allah, Allah, Allah. Barakallahu fikum. Jazakumullah ya jamaah, udah rendah hati banget mau dengerin. Makasih jamaah udah rendah hati. Pagi-pagi gelap-gelap udah datang ke Masjid Muhammad Al-Fatih. Ada yang naik untanya, ada yang naik sandalnya. Unta zaman now, unta besi, kuda besi. Teman-teman yang di rumah, ayahanda, ibunda, guru-guru kami juga, dan semua influencer kalau ada yang nonton, dan semua pihak, terima kasih sekali. Dan teman-teman semuanya dimanapun berada, ayahanda, ibunda, sahabat kami, sahabat UIR, terima kasih sudah berkenan untuk rendah hati mendengarkan kami, walaupun ilmunya tak seberapa ini, dan jelas ilmunya tak seberapa ini. Dan terima kasih sudah rendah hati kita belajar bersama di pagi ini. Semoga Allah selalu memuliakan hadirin, rezekinya makin barokah berlimpah, segala hajat Allah ijabah, hidupnya istiqomah, wafatnya mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, wafat di tanah suci Makkah Madinah, wafat dalam keadaan ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sehat-sehat semuanya. Salam keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.